Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are, welcome Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah membiasakan diri kita yaitu dengan Al-Qur'an. Ketika kita sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai rutinitas kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendalami rutinitas kehidupan kita, mengembalikan semua permasalahan kepada Al-Qur'an, mengembalikan semua permasalahan kepada ahlul Qur'an, para ulama, para fuqaha, sehingga kita tidak menjalani kehidupan ini dengan timbangan perasaan kita, melainkan kita kembalikan kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk kemudian memperbaiki satu buah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa pada jasad kita, yang sangat dibutuhkan pada jasad kita untuk bisa menguasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadikan bahwasanya diri Allah itu besar, untuk menjadikan bahwasanya Allah itu yang telah menciptakan kita, untuk mengingat kembali bahwa sebelum kita lahir di dunia ini kita pernah mengalami sebuah masa yang disebut dengan Yaumul Ahad, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab atau dalam tulisan karyanya yaitu Matan At-Tahawiyah. Yaumul Ahad, di mana ketika Allah menanyakan kepada kita, alastu birabbikum, apakah kalian sungguh mengetahui bahwasanya atau mengakui bahwasanya saya adalah Rabb kalian, maksudnya Allah di sini. Kemudian kita sudah menjawab dengan bala syahidna, bahwasanya sungguhnya Allah itu Rabb kita. Maka ini bagaimana cara kita mengembalikan kesempurnaan ini setelah kita kembali kepada Al-Qur'an. Kemudian untuk mengingat di mana Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah yang bisa mengangkat kita kembali, yang bisa mematikan kita kembali, dan yang bisa mengembalikan kita kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qalb, hati. Ini adalah sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat, bahkan wajib. Karena para ulama sepakat bahwasanya ketika baik dalam hati diri seseorang, maka akan baik semua jasadnya. Begitu juga fikirannya, begitu juga hawa nafsunya, dan semua pandangan hidupnya ketika dia melihat permasalahan akan menjadi baik ketika hatinya ini baik. Apakah timbangan baik itu dengan perasaan kita atau dengan pujian-pujian orang atau dengan pernyataan orang kepada kita? Bukan. Timbangan kebaikan hati adalah di mana ketika hati tersebut jujur, ketika hati tersebut yakin, ketika hati tersebut tidak ada keraguan akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu kuncinya. Di sini disebutkan di dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita dalam hadis yang sangat terkenal. Ini juga ditulis di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah pernah menyampaikan, ya, kalau kita ingin berbicara kepada Allah, saudaraku yang semoga dirahmati Allah, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah sedang berbicara dengan kita. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Kalau kita ingin mengingat bahwasanya dulu sebelum adanya penciptaan langit dan bumi, apa yang sedang terjadi, atau sebelum datangnya umat ini apa yang terjadi, dan apa yang Allah inginkan setelah kehidupan kita, setelah kita menjalani kehidupan ini, yaitu kehidupan setelah kematian, dan perjalanan seperti apa, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah. Ketika kita menjalankan Al-Quran, berarti kita sedang berbicara dengan Allah, kita sedang mengingat perkataan Allah. Kalau kita ingin berbicara kepada Rasul, maka bacalah sunnah. Karena sesungguhnya yang ada di dalam as-sunnah itu adalah di mana ketika Rasulullah memberikan nasihat, di mana ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah hukum pada sebuah permasalahan tersebut. Maka di sini ketika Rasulullah itu benar mengatakan annahu qala ahla inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya dalam jasad itu ada sebuah gumpalan. Berarti hati ini modelnya seperti gumpalan, satu gumpalan kecil yang sangat urgen, yang sangat penting sekali pada jasad seorang hamba. Idza saluhal jasadu kulluh, ketika jasad ini baik,
maka akan baik semuanya. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketika jasad ini rusak atau ketika mudghah atau gumpalan ini rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Maka ini yang disebut dengan hati. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laqad ahsanal qail. Ya, sungguh telah mulia yang mengatakan pernyataan ini, yutayyibul qalb bil ilmi kama tatayyibul ard liziraah. Masya Allah, orang yang berusaha ya menjadikan hatinya itu baik dengan ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Bukan dengan hawa nafsunya. Bukan dengan kebaikan-kebaikan yang ditimbang dengan hawa nafsunya. Akan tetapi timbangan itu dengan ilmu. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang benar? Bagaimana cara kita kemudian mengkaji ilmu yang benar? Yang pertama, yang perlu diingat, konsep ilmu yang benar adalah yang bisa mengembalikan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan majelis ilmu, ketika kita mendengarkan kajian-kajian Islam, ketika kita mendengarkan kajian tafsir, kajian fikih, kajian akidah, dan semua macam kajian yang kita dengarkan bisa mengembalikan kecintaan kita kepada Allah, itu adalah ilmu yang perlu kita pelajari. Ketika kita mengkaji satu permasalahan tafsir, hukum dalam Al-Quran, masalah-masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita, mengembalikan kita kepada kecintaan kepada Allah, itu adalah ilmu. Maka di sini cara memperbaiki hati daripada kerusakan tadi, sehingga supaya jasad kita itu menjadi jasad yang sempurna lagi baik, maka kita lakukan dengan ilmu yang benar. Ketika seorang hamba itu sudah mengembalikan konsep kecintaan kepada Allah dengan benar, maka secara otomatis hatinya akan menjadi benar, hatinya akan menjadi baik, hatinya akan terhindar dari kontaminasi, fitnah, kontaminasi. Pada saat ini terdapat banyak syubhat. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjumus dalam suatu yang syubhat, maka dia sungguhnya telah masuk pada ranah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada saat ini tentunya yang disebut dengan ilmu adalah cahaya bagi pemiliknya. Yang disebut dengan ilmu adalah mengangkat derajat, ya, menjadikan seorang hamba tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan kedudukan, memberikan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada ahlul ibadah. Karena ahlul ilmi selain dia memikirkan apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi di selainnya, mengangkat kebodohan yang ada di selainnya, dia juga bisa menjadikan dirinya sebagai ahlul ibadah. Saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Madrasatul Ramadan, yang mana di bulan-bulan Ramadan ini jangan sampai menjadikan kecintaan kita kepada Al-Quran tidak kita lanjutkan dengan ilmu. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca, yang mungkin kita bisa menangis ketika mentadabburinya, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat semua dosa, lanjutkan pada masa-masa berikutnya, lanjutkan pada bulan Syawal, lanjutkan di bulan-bulan berikutnya untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami ma'rifatullah, yaitu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara kita mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, bagaimana cara kita mengenal perintah-perintah Allah, al-ma'lum minad din bid-darurah, yaitu sesuatu yang darurat, secara emergensi dalam Islam ini yang harus kita kuasai dengan baik. Kemudian kita juga mengetahui qawaid, ya, kaidah-kaidah, bagaimana cara kita mengenal harta kita yang halal, harta kita yang haram, yang masuk pada diri kita dari sesuatu yang baik, halalun tayyibun, sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Lanjutkan, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita hidupkan pada diri kita, yaitu dengan mengembalikan diri kita, kebiasaan kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran, dengan mempelajari ilmu Al-Quran, yaitu dengan mempelajari sebagaimana para ulama memberikan penjelasannya, menjadikan kehidupan kita lebih baik, menjadikan apa yang kita jalani, rutinitas kita bukan rutinitas biasa, melainkan rutinitas yang disertai dengan ilmu, disertai dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.